Nah, nu terlatih nenggeulna kitu. Paon keluar ti dieu lah. Nah, ti dieu. Tah urang tinggal balik dong. Kita teh bakal kena undang-undang pidana. Dan kita harus tahu bahwa stiker keluarga polisi, foto-foto kamu dengan jenderal di Instagram itu tidak akan menolong di keadaan nyata. Makan jatah saya apapun sarannya gimana? Ya boleh gitu. Berapa kan jatah kan? Saya bisa masuk gini. Kurang. Nah. Tapi kalau memang mendesak ya, misalkan lah memang diharuskan ya, saya siap gitu. Oke, cuman istilahnya malah selalu menghindari masalah, gitu. Hai, selamat datang di YouTube channel saya Bos Sugi. Kita jalan-jalan lagi hari ini ya. Mengunjungi teman saya, pengacara, lawyer, penggiat bela diri, sakti anaknya. Kita go. Nama? Agar, kokoh, aing. Ini teman baik saya, anak muda. Mamanya lu teh kemampuan banyak pisan. Ya, Mr. Damar Hutagalung. Seorang, ya kalau anak muda di Bandung mah salah satu apa ya, transgendernya. Transgender. Transgender. Ahli hukum, juga penggiat bela diri di Bandung. Kenalin Damar Hutagalung. Bro, thank you banget, kumaha. Pakai campur aja ya bahasa Sunda sama bahasa ini. Ya lo, iya nggak seberali lah, awal masalah kunaon buka sasana iya teh. Iya teh dari tahunnya. Sebenarnya mulai itu dari 2009. Aduh sih berarti 12 tahun ini teh. Udah 12 tahun. Asal mula dibikin si Jim Lee Frame teh, orang teh mikir, orang nggak mau kedepannya teh orang jadi pegawai negeri. Gitu. Jadi orang mikir apa bisnis yang enak, menghasilkan, terus hobi orang tersalurkan. Oh gym iya tinju orang bikin. Meskipun dalam perjalanan tidak ada untung. Jadi rugi we, tapi hobi tersalurkan gitu. Tapi kan lu kan ayeuna mah kan bisa diomongin banyak bantuan orang-orang tuh banyak kan? Nah, jadi kan ayeuna dari sini teh aya juara, aya si Ajo. Si Ajo kan pemegang si belt featherweight di One Pride. Lamun kita ngomong dari sini si Theo, si Theo dari sini. Si Theo Ginting. Si Theo, si Alec Arnold, si Yosa. Itu si Yosa barudak BJJ itu teh brown belt di Bandung yang mereka itu bertiga si Yosa, si Riko, si Budi, tapi si Budi mah lain di dia beda tempat. Berarti di dia mah boxing aya, BJJ aya, kickboxing aya. Kickboxing ayeuna kereueuh tapi aya. Berarti MMA mah aya we kalau komplit. Eta teh dari jam latihan teh tiap hari aya. Sigana mah Sabtu henteu. Jadi Senin pika Jumat. Senin pika Jumat aya. Nah, 2008 ayeuna. Berarti lu kan kamari masa PPKM teh. Iya bisa nya. Poek. Baik pisan ya. Ada, tahu nanggulanganna kumaha tetep lu boga komitmen tetep gym ieu kudu buka. Ya buka ayeuna oge kan meskipun di lantai hiji ayeuna saya kantor, ieu mah tetep jalan we. Oke. Ya jadi nya geus we kumaha. Tah, urang mau nanya. Kamari teh kan ngobrol jeung lu. Lu teh po ieu teh mau ngajar urang naon sih? Oh, urang mau ngajarin kolot ieu. Jadi kan lamun di dunia bela diri kan sok aya nu kuat di tenggel. Misalnya gitu di tenggel kuat, urang teh mau ngasih tahu realita di balik eta gitu. Gitu.
Jadi mual aya yang kuat di tenggel. Bohong lah eta mah hoax Waduh. nya. Waduh. Jangan nu kamari orang Korea berarti Waduh. Jadi orang mau ngajarin bahwa selain eta waduk, terus orang mau ngasih tahu bahwa di tenggel teh nyeri. Benar. Percaya. Jadi siap-siap aja. Jadi hari ini teh ya sekalian gitu ya. Saya harus ngebuktiin bahwa di realita itu berkelahi itu menyakitkan. Menyakitkan. Jadi jangan pernah berkelahi. Dengerin. Selain nyeri, melanggar hukum. Melanggar hukum. Oke, Kecuali berkelahi lewat Twitter. Jadi kita jurusnya jaga jarak. Jaga jarak. Jadi didinya di Papua, ini musuh di Bandung. Berarti kayak lu banyak ini mungkin ayeuna mah loba lu mere ilmunya ke guanya. Nya. Thank you. Jadi didinya menyerap aja. Oke, siap. Anjing di tenggel. Gue ya hari ini saking mau dilatih sama Om Damar, gue udah siapin nih groin ini kolor yang buat nginungin biji. Iya. Wah, ini mah empuk. Ya lumayan. Aduh. Izin bisa goblok izin. Nih, demi mau diajarin gue udah beli mouth guard tuh. Jadi kan nanti bakal gini ya. Digegel. Itu masih bakteri pabrikan tuh. Anjing goblok. Udah, gue ganti baju lah, udah. Ingat ya guys, yang muda mukul yang tua, Dora. Jangan baik. Lain dong. Durjana. Oh, Durjana. Udah. Sama Damar, kita mau diajarin realitanya kayak apa di lapangan. Betul. Jadi kan kalau show bela diri ini paling banyak lah orang showing bahwa badannya kuat. Sebenarnya coba tahan napas. Gue pakai mouth. Pakai podcast lah. Mouth guard ini penahan gigi supaya gue nggak pingsan. Ayo, tahan. Nah, ente emang tahu anjing. Goblok. Oke. Ya. Deh. Tarik goblok mana sih? Dulu. Tahan. Oh, biji. Oh, satu. Anjing bener. Satu. Nah, oke. Kebanyakan orang kuat dipukul gitu karena apa? Karena merekanya tahan napas. Nah sekarang keluar, napas, panjang gitu. Lebih jatuh. Nyak, seulnya. Jadi si orang-orangnya kalau misalnya kuat dipukul apa, ya karena mereka tahan napas, karena mereka siap. Coba lagi nggak siap, kayak lagi keluar napas, dia pasti jatuh. Sekarang kita akan ngebahas kelas berikutnya di Livre. Perkenalkan, Bro Ocha. Siap. Nama saya Yosa Bismadi, dipanggilnya Ocha. Saya di sini sebagai pelatih khusus ground fightingnya di Livre, yaitu BJJ Submission Grappling, Brazilian Jiu-Jitsu atau Submission Grappling. Nah, itu teh bro, kan kalau sekarang di dunia realita Brazilian Jiu-Jitsu teh gimana latihannya bisa dipakai di lapangan? Kan sekarang kan kondisi kan semua kan ya kan kadang-kadang kalau udah bisa pukul di atas nggak jatuh, pasti kan di bawah. Nah di bawah itu kan ternyata ada spesialnya. Ada dong, ada. Nah itu bisa contohin nggak? Boleh, dicontohin atau dijelasin dulu nih? Jelasin boleh. Oke, nah gini bro, Jiu-Jitsu itu dipakai adalah pada saat kita ada di posisi dekat. Contoh misalkan kalau kita berantem 1 lawan 1, pasti enaknya apa? Pasti begini-begini kan? Oke, begini-begini atau begini kan? Ya kan? begini. Nah, Jiu-Jitsu ini adalah caranya gimana supaya kita bisa survive di sini nih, jarak sini. Atau misalkan
Kosugi ini, peluk saya. Tadi kan kok pasti berantem gini, ya kan? Nanti ada yang begitu. Misalkan pasti buat survive gimana caranya dari lawan yang misalkan dekat kita survive dulu jauh. Atau pada saat ini kan kalau berantem juga pasti nanti ujung-ujungnya jatuh biasanya. Yang paling simpel apa? Yang paling sering terjadi adalah misalkan saya kepukul sama Kosugi, misalkan dipukul, saya jatuh. Kosugi mau ngapain dari sini? Ya saya mau orang loncat begini. Loncat gini. Nah, Jujutsu punya ini cara gimana supaya yang di bawah tidak terluka lah istilahnya ya. Misalkan saya, yuk Kosugi kau memukul ya. Kau ada. Yang muter tinggi di bulu tapi enggak. Oh misalkan gitu salah satunya atau salah satunya adalah ngebalikin lawan pada saat kita di bawah. Misalkan Kosugi dudukin saya di sini. Punten ya. Ini asal. Nah, misalkan di sini salah satu yang sering apa misalkan dipukul. Jadi atau saya posisi gini. Saya gini. Kalau juga mukul kan pasti otomatis saya gini. Ya kan kalau yang nggak tahu kan pasti udah lah ya. Habis aja ya. Coba misalkan pas dia mau mukul ya sok pukul ya. Sok pukul ya. Nah, dari sini kita bisa mukul. Bisa mukul perut. Ya tangannya pernah dilokin lagi. Ini atau kita bisa nanaon. Oh, kunci dua-duanya langsung ya. Pegang gini boleh. Ya nggak akan kunci bener oke kalau misalkan lepas, kalau misalkan lepas, pasti ngelewat. Masuk. Bisa. Ya kan? Dari sini misalkan timpa atau misalkan memang sayanya pengen nggak sabit Kosugi gitu misalkan. Sebagai orang Indonesia harusnya malu karena nyaho Mac Dojo itu tuh banyak pisan dari Indonesia diupload bela diri kacau di Indonesia tuh di posting wae di itu tuh di si Mac Dojo kita tuh kuduna era jarak jauh bisa. oh ini ditaklo pakai naon bener tuh bener gua rasa kambuh. Nah, itu namanya liver shot. Paling nyeri ya tak. Ini kan belum kena rusuk ya? Belum. Rusuk lebih nyeri berarti ya? Rusuk lebih nyeri. Iya kena kiri deh. Oh ya, kita kiri. Iya, itu maksudnya kalau misalnya kurang pakai kanan itu pukulan paling power. Tayana jadinya kieu we. Blok kieu nya kurang di hook, blok. Cepengna kieu. Tak kieu urang bakal ngeundeuna ka dieu nya. Dia tinggal ya. Nah, eta lamun dipukul ku petinju teh kitu. Nah, nu terlatih ngeundeuna kitu. Kabayang kalau langsung kena kepala kumaha? Tanpa glove. Eta pasti hancur. Saya lagi. Iya iyalah, masa kameramen. Tidur misalkan ya, saya di posisi di sini. Misalkan posisi gini, ini tuh buat maintain posisi sebenarnya biar yang lawan teh tetap di bawah. Bisa kayak gini. Tuh. Nyamun dengan apa lain bela diri atau ngaranna balet. Oke. Itu emang sengaja si dapkul lama itu yang tajam di kesini. Iya, memang sengaja di situ ya. Dari sini set masuk, bisa pindah. Kalau kata nusuk tegana. Oh, posisi aja ya. Ganti posisi buat yang di bawah, tetap di bawah gitu, nggak balik lagi ke atas kan kita pengen neutralize-nya di bawah. Jadi kalau di bawah itu lebih gampang di controlling itu maksudnya. Tergantung dulu apa dulu nih orangnya, misalkan orang awam ya iyalah lebih gampang. Kalau gini mati lah pasti. Oke, nah terus apa lagi nih? Kan banyak kan maksudnya kan? Banyak ada submissionnya banyak. Ada submission lah, ada kunciannya, ada kuncian yang mengganggu pernafasan atau mengganggu join-joinnya tulang lah, kayak yang sendi-sendi itu di apa itu ya. Kan kalau kita sendiri gini,
Ini dibalik itu gitu. Jadi ya, Oke. saya patahan di situ ya. Oke. Gitu, mau coba? Ya haruslah, makanya kesini. Yuk, go. Yang paling gampang ya. Yang paling gampang nih kalau suka ngelihat Ini Doraka. Masih. Kalau sering lihat UFC lah ya, UFC atau MMA atau pertarungan submission grappling yang lain, biasanya paling banyak suka ngelihat kuncian dari belakang nih. Ini namanya RNC, rear naked choke. Oke. Udah nggak usah tap dah, pingsan lo dibangunin. Yuk. Jadi dari sini satu tangan jempol kuping ke kuping masuk sampai area di sini, ada di sini kita nih Di dalam ya? di dalam. Kita masuk. Iya emang sebenarnya. Oke, terus. Yang satu lagi tangan, yang ini di bicep, di bicep. Ini ke belakang. Belakang dari sini nih, tangannya ada di belakang kepala. Dari sini kuping ke kuping tempel. Dari sini dadanya busungin. Iya nggak sebutan nama. Berarti tangan juga ini nggak bisa apa-apa ya? Ya kalau misalnya mau goyang dia makin kenceng sih. Ya kan nggak gue bisa. bisa memegang. Dia dapat Megang nggak bisa. Dia udah nggak bisa ya. Hayang modal orang. Makanya si tangan yang Goblok kan ini, sih ya. si tangan yang ini nih, tangan yang ini ada di belakang kepala. Kalau ada di sini, dia masih bisa ngambil. Coba pas enggak tangan saya Oh, ini ini. diambil tuh. Oh. Makanya saya umpetin di sini. Habis diumpetin, saya tutup juga pakai kepala. Ya nggak bisa ya Udah. lengan. Jadi ini tinggal saya. Ilmu tertinggi BJJ. Tapi efektif si tinju itu efektif. Mau kita berantem di jalan, kumaha juga kita cover nak kieu. Misalnya ada mau kita masukin pisau nggak apa? Gitu. Pisau kan kita nggak perlu ribet-ribet. Gitu. Luka. Ya kan? Tinggal dimodifikasi. Nah itu najong. Ya karena kalau misalnya kita di jalan, kita kan nggak tahu ayah batu, ayah apa, ada beling, ada apa, kita nggak mau ngajong. Kita mau kieu, kalau kita udah eleh, lari. lu kalau jalannya terlalu dekat, Cana, kita ngajung kan air jeda. Lalu maju teh pasti nu najong. Kesyukur. Ya kan? Orang pernah bawa digulungnya. Kesalahan orang kan hiji. Berusaha ngajong, geus kitu teh katarik pincalan lalu digulung ya. Betah edan. Jadi bener kieu. Close order tuh bener-bener. Aya sih tutup we kieu. Kieu. Nepi ka pojok, tengah pojok. Jadi bener-bener dari tukang. Oke. Namun misalnya ada kesempatan lari, ya mendingan lari. Berarti Lapor polisi, jangan lupa. Oke. Berarti diajar pinter oge nya. Nyata. Oke. Jadi kan lain. Anjing. Kamu kan tuh. Iya. Jab we, pukulan paling tengeri. Gua kudu kumaha. Banyak. Gua gini dulu kan. Tak gitu we. Jadi orang nungguin lurusnya. Yuk. Tahu. Deh. Coba cara saya. Lagi sekali lagi. Yuk. Wow. Yuk. Ready? Yuk. Yuk. Nah. Coba cara saya. Kenapa? Berarti yang di film teh bohong. Bohong. Sama kalau kita tuh latihan harus pinter, jangan kebawa ke film siga orang latihan kayaknya anjing banget ini udah buat apa ini teh daun gunana malah merusak ini teh. Makanya si petinju atau Muay Thai MMA teh kalau latihan teh justru dibentet itu dilindungin, bukan buat jadi kuat ente, aja buat melindungi lengan. Si lengan teh justru harus dilindungin. Kalau mereka pikir power pukulan keluar dari perut, ente power pukulan keluar di dia lah. Nah, di dia, tuh, power pukulan di suku. Bukan dari bisa medan itu dari suku. Bro, mau nanya lagi. Sok boleh. Tadi ngomong ada yang ground bulatnya itu clinching namanya. Clinch, namanya clinch ya, clinching lah kalau di tinju juga clinch. Itu apa?
Ya hampir sama kayak clinch, hampir sama kayak itu ya clinch aja, clinch dekat gitu. Itu fungsinya untuk take down biasanya. Oke. Buat gitu kan kalau dari berdiri itu kan pasti nanti ada clinchnya, cuman clinch itu caranya gimana biar nanti si lawan itu jatuh gitu, mau coba. Tapi ini mah dibanting pasti. Jadi di sini, kita kan clinch tinju kumaha sok. Clinch tinju kan pasti gini. Nah, gini kan. Nah, kalau di jiu-jitsu bah bisa ada dibanting, ini teh bisa dibanting yang suka judo ya. Coba kalau dipegang. Oke. Tan ada yang kayak gitu, ada yang gini, ada yang masuk gini. Udah suka itu. Ada gitu. Ditangkal dari dekat aja. Dari dekat. Nah, itu arahnya yang ke depan tergantung situasi ya. Tergantung situasi. Jadi nggak bisa diprediksi aja ya jatuhnya kemana ya. Ya. Yang penting jatuh dulu, habis itu eksekusi berikutnya gimana gitu. Ya. Oke. Gitu. Berarti kayak tadi kan saya ada yang ke kiri, mulai jatuh ke belakang. Itu kita lihat targetnya kayak apa jatuhnya, habis itu nextnya apa? Nextnya apa gitu. Misalkan taruhlah, tapi yang dijatuhin juga ada juga nih ininya apa? Si counternya juga ada cara defense-nya. Misalkan pas dijatuhin saya kayak tadi, misalkan kita lagi gini nih, sok jatuhin, misalkan jatuhin saya apapun caranya gimana. Wah, orang teka diri ya. Boleh gitu jatuh kan jatuh kan. Saya tuh bisa masuk gini. Nah ini ciri khas Brazilian Jiu-Jitsu, full guard namanya. Dari sini kita bisa nyerang. Misalkan dari sini. Namanya armbar. Armbar itu gimana kerasanya? Si tulang tadi. Cobain dulu ya. Oh dipeletakkan gitu ya orangnya. Gimana? Lu bisa. Gimana? Mau nyoba? Kalau masa di jalanan biasanya ada itu. Nah, kita daripada kita bahas bagaimana kalau ada yang ngambil pisau, kalau ada yang nyekek, lebih baik kita ini dulu aja. Kita ngerti keadaan, kita tahu. Kalau misalnya, wah ini tengenahan nih, kan kita udah tahu harus ngapain. Jadi kita nggak perlu mana yang ngomong kieu, kudu kieu, nggak, tajong lanjut, kabur, lari atau minta tolong. Satu lagi, sebelum kita diajarin banyak gaya ini itu, kasih tahu dulu bahwa meskipun kita dipukul, misalnya di dinya nenggel, tak kurang tinggal balik dong. Kita teh bakal kena undang-undang pidana. Dan kita harus tahu bahwa stiker keluarga polisi, foto-foto kamu dengan jenderal di Instagram itu tidak akan menolong di keadaan nyata. Berarti BJJ mah harus sering latihannya karena banyak. Iya, sering latihan, sering sparring. Tapi beberapa gym beda. Kalau saya termasuk yang lebih banyak sparring daripada teknik. Jadi kalau misalkan dari latihan, teknik teh paling 25% lah, 25%, sisanya drilling teh repetisi pengulangan, sisanya 50% lagi sparring. Gitu. Jadi 25 teknik, 25 drilling, 50% sparring. Tuh. Untuk reality sih sebenarnya. Berarti untuk pertandingan, karena gini. Nah, salahnya nih ya kalau gini nih. Salahnya orang kebanyakan martial art adalah begini. Wah, ini mah nggak akan bisa dipakai di pertandingan. Kenapa? Wah, sekali pukul maut. Itu tuh yang salah teh gitu. Pertandingan atau gini lah, buat kita survive di jalan nih ya, misalkan kita survive di jalan adalah lu nggak akan mungkin sekarang gini latihan hari Senin, misalkan latihan mukul-mukul, nendang-nendang, tapi nggak ada sparring. Instingnya mau dilatihnya kapan? Beda kita latihan sama pada saat prakteknya di jalan, tiap hari latihan. Nah, dengan kita sparring, maka saya sangat setuju adalah bela diri adalah yang banyak sparring. Kenapa? Dengan sparring kita melatih insting, kita melatih muscle memory. Beda dari sekarang sama teori. Misalkan kita cuma mukul, lawan yang ngasih, mukul lawannya menghindar.
Terus dah kalau lagi kitanya misalkan di jalan musuhnya diem dan musuhnya juga mata kata si inget tuh film Bloodsport apa si Van Damme nya no yang ngancurin bata terus si musuhnya teh si Chong Li teh bilang apa break don't hit back memang benar jadi mau sekuat apapun mukul bata rek 50 bata ada bata mah mau balik deui neunggeu tapi jelema mah balik deui neunggeu nah makanya sparring itu diperlukan karena ya salah satunya sparring, pertandingan itu sangat penting. Kenapa ya untuk melatih kita juga nanti melatih reaksi kita, melatih apa namanya muscle memory kita. Muscle memory itu pada saat lu udah nggak mikir untuk geraknya lu udah flow sendiri gitu, flow sendiri. Lu bisa survive di satu pertandingan ya di satu pertandingan pada saat ada suatu situasi genting ya itu pasti bisa teratasi. Tapi tetap juga kalau saya emang nggak menyarankan misalkan di jalan kalau masih bisa lari ya lari. Sebelum lupa ada nggak nasihat ke pemirsa saya naon gitu? Ya bakal kehidupan. Bakal kehidupan edan berat gitu. Tuh kurang orang kayaknya bakal kehidupan kuah. Kehidupan di jalanan ya keamanan. Gini aja lah keamanan mah adalah ya intinya mah kalau bisa menghindari suatu masalah ya hindarilah itu jangan istilahnya cekolot baheula mah tong ngadatangan ka masalah. Jadi kalau misalnya dihindari apapun itu kita kalau saya untuk belajar bela diri itu satu karena saya suka satu suka olahraga. Satu lagi saya suka adrenalin. Udah itu aja gitu bukan jujur ya saya belum pernah gelut dari saya teh mulai latihan 2007 sampai sekarang jangan pernah gelut ya jangan pernah pakai gelut aslina belum pernah pakai karena kenapa karena saya teh tahu misalkan aya nu polontong gitu nya misalkannya ada orang teh bisa ngelehkeun teh seberapa detik lah gitu tapi ujungnya kernaon gitu. Misalkan kernaon gitu jangan tiba-tiba saya ojol-ojol kan sekarang waktu zaman ayeuna mah tuh main lapor kan lucu ojol-ojol orang tiba-tiba ya gitu jadi tapi kalau memang mendesak ya misalkan lah memang diharuskan ya saya siap gitu oke cuman istilahnya malah selalu menghindari masalah gitu. Yang mau latihan langsung datang ke Livre ketemu coach Ocak ya siap hari Senin Rabu Jumat jam 6:30 malam sampai Samodana. Habis Samodana.